Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Abang sih kabarnya baik. Abang harap sih adik-adik sekalian kabarnya juga seperti abang. Baik, oke? Nah, liburnya gimana? Bosan ya? Sama abang juga bosan. Tapi kita harus tetap rajin. Walaupun di rumah aja, kita harus tetap rajin membantu mama, papa, membersihkan rumah, dan juga tetap mengerjakan PR yang dikasih sama guru. Oke? Tapi kita nggak boleh bosan untuk memuji nama Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita ini diawali dengan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Oke? Semua menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mulai lagi dari awal ya. Bapa-Ku datang padamu. Semua sikap doa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik sekolah minggu, yuk sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami semua. Sampai pada saat ini, kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami masih boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, dengan papa, dengan mama, dengan abang, kakak, bahkan adik kami. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami semua. Hari ini hari Minggu Tuhan Yesus, kami masih belum bisa beribadah di rumah Tuhan untuk sekolah minggu. Tetapi kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu terjadi bagi kami semua. Untuk hari-hari yang akan datang, kami secepatnya boleh bersama-sama berkumpul lagi di gereja untuk sekolah minggu. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah di rumah kami saja, karena di luar sana ada wabah Tuhan. Tetapi itu semua tidak mengundurkan
semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Biar setiap pujian itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk melakukan sekolah minggu di pagi hari yang indah ini. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa kita sudah selesai, kita lanjutkan ke pujian selanjutnya. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ngajak adik-adik untuk nyanyiin lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik pada tahu kan, kita nyanyi bareng-bareng ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang murni. Kita ulang sekali lagi ya dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang mati. Anak Tuhan yang... Oke, terima kasih Kakak Cynthia. Sekarang waktunya untuk firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita mau berdoa, kita mau lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini Tuhan, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami di rumah saja, walaupun kami melalui ibadah online, tapi kami masih bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, ajari kami untuk bisa tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita mendengarkan, kita mau baca Alkitab kita, mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Nah, adik-adik sebelum kita baca Alkitab kita, Abang Noval mau tanya, siapa di sini punya teman, ya, tapi temannya itu ngeselin kita, temannya itu pernah godain kita, pernah jahatin kita, atau pernah ngerjain kita. Gimana perasaan kalian? Marah nggak?
Kesel kan? Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Oke? Nah, Alkitab kita minggu ini, cerita firman Tuhan kita minggu ini terambil dari Lukas, ya, dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-23, Injil Lukas pasalnya yang 23, ayat 33 sampai 43. Nih. Ya, nah kita mau baca sama-sama ya. Nah, adik-adik boleh baca Alkitabnya juga atau boleh lihat juga di layar ya. Kita mulai Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Judul perikopnya adalah Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi cerita firman Tuhan hari ini ya adalah kejadian terjadi pada saat Yesus disalibkan. Ya, nah ceritanya saat itu ketika Yesus sudah selesai ditangkap, dibawa ke pengadilan dan akhirnya Yesus dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Nah, ketika disalibkan di sana Tuhan Yesus tidak sendiri, tetapi ada dua orang yang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya juga ikut disalibkan. Nah, saat itu yang disalibkan itu adalah orang-orang jahat, orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat berat, dan akhirnya mereka akan dihukum mati lewat cara disalib. Nah, kejadian tersebut juga, ya, bukan hanya ada Yesus di sana, tapi di sana banyak penjaga-penjaga, ya, pemimpin-pemimpin Taurat. Nah, mereka semua di sana mengolok-olok Yesus, ya, menghina Yesus. Ya, dan bahkan orang yang di sebelahnya, salah satunya pun menghina Yesus, katanya, "Jika engkau mampu, selamatkanlah dirimu." Ya, nah saat itu ketika kejadian tersebut, ya, Yesus tidak merasa marah, Yesus tidak merasa kesal atau emosi. Tapi apa yang dikatakan Yesus saat ini, seperti yang dikatakan di Alkitab, ya, seperti yang dikatakan di Alkitab, "Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, demikianlah Yesus berdoa kepada Allah Bapa untuk mengampuni orang-orang yang mengolok-olok dia, mengampuni orang-orang yang menghina dia, bahkan salah seorang yang ada di sebelahnya pun mengolok-olok dia. Ya, hal berbeda dilakukan oleh orang yang sebelahnya lagi, yaitu dia meyakini imannya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan ketika dia mengakui imannya, Yesus berdoa bahwa orang yang di sebelahnya tersebut akan ada di Firdaus bersama-sama Tuhan Yesus. Nah, demikianlah kejadian tersebut. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ya, yang bisa kita pelajarin adalah sesuai dengan tema kita hari ini, aku bisa memaafkan. Oke, nah Abang Nowal punya gerakannya nih.
Abang Novel punya gerakannya, yaitu aku bisa memaafkan ya. Nah, gerakannya seperti ini. Kalau mau diikuti sama-sama boleh ya. Aku bisa memaafkan. Sekali lagi ya. Aku bisa memaafkan. Nah, sekarang coba semuanya adik-adik di rumah, anak-anak sekolah minggu, ikuti sama-sama Bang Noval ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Aku bisa memaafkan. Nah, sebelum lanjut ceritanya, Abang Noval mau kasih lihat video, ya. Cerita tentang guru-guru sekolah minggu nih, ya. Ada cerita guru sekolah minggu, ceritanya seperti apa? Langsung aja kita lihat ya sama-sama ya. Silakan. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian hari ini? Kalau kakak Tika sih lagi kesel, marah sama teman kakak. Karena kemarin ketika kakak bermain, teman-teman kakak marahin kakak. Kata-katanya itu bener-bener bikin sedih banget. Jahat sekali kan mereka. Wah, kayaknya Katika lagi kecewa banget nih. Terus gimana? Orangnya mau dimaafin? Betul sekali. Aku tidak mau memaafkan mereka. Betul gak adik-adik? Kakak boleh sih marah. Tapi sekarang, coba kakak dengar cerita tentang Tuhan Yesus ya kak. Nih, ketika Tuhan Yesus disalib di Bukit Golgota, ada orang lain yang ikut juga disalib sama Tuhan Yesus. Adik-adik ada yang tahu nggak siapa aja yang disalib sama Tuhan Yesus? Ya, betul sekali. Ada 2 orang penjahat yang ikut disalib sama Tuhan Yesus. Penjahat itu apa sih? Penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan tindakan yang buruk sehingga dia harus benar-benar dihukum. Nah, waktu itu hukuman yang paling berat adalah hukuman salib. Nah, waktu itu ada salah satu penjahat yang mengejek-ngejek Tuhan Yesus, tahu kak? Nah, karena orang-orang banyak juga mengejek Tuhan Yesus, mereka menuduh Tuhan Yesus yang bohong-bohong. Mereka bilang, kalau Tuhan Yesus adalah Allah, kenapa dia harus disalib? Terus, ia meminta Yesus untuk menunjukkan kekuatannya dengan melepaskan dirinya dari kayu salib. Kira-kira Tuhan Yesus ngelakuin apa ya kak? Tuhan Yesus memarahi penjahat dan orang-orang itu yang mengejek dia. Harusnya kan dibalas. Gak boleh diem aja. Oh, enggak dong. Tuhan Yesus nggak ngelakuin itu kak. Karena apa? Karena kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang telah mengejeknya. Tuhan Yesus memaafkan mereka. Karena Tuhan Yesus berpikir, mungkin aja mereka sebenarnya nggak berniat sungguh-sungguh untuk melukai hati Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus memaafkan mereka. Apakah aku bisa memaafkan teman-teman aku? Oh, so pasti tentu aja bisa dong kan. Karena semua orang bisa memaafkan. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah memaafkan, kita juga harus belajar untuk memaafkan. Jika aku sudah memaafkan mereka, apakah aku masih bisa boleh membalas, Kak? Gini ya kak, ketika kita sudah memaafkan orang lain, kita tidak boleh membalas perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang buruk lagi. Jadi kita memberikan kebaikan dengan cara mendoakan mereka, kita tetap berteman dengan mereka, dan aku yakin kakak bisa ngelakuin itu. Oke? Dan pasti adik-adik di rumah juga bisa ngelakuin itu ya. Indah ya, jika kita bisa saling memaafkan dan tidak saling membalas. Sama seperti Tuhan Yesus. Gimana? Udah lihat kan videonya? Apa sih yang dialamin kakak sekolah minggu atau abang sekolah minggu lihat video tadi? Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajarin kira-kira? Nah, yang bisa kita pelajarin hari ini melalui firman Tuhan dan juga video tadi, melalui cerita tentang
Kasartika dan Abang Gilbert, kita bisa belajar 3 hal hari ini. Adik-adik sekolah minggu, kita mau belajar 3 hal hari ini. Yang pertama adalah, adik-adik sekolah minggu yang baik, ya, kita belajar dari Tuhan Yesus yang mau memaafkan siapa saja. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, baik itu perlakuan dari orang-orang sekeliling kita, dari teman kita, sahabat kita, bahkan mungkin saudara kita, ya, apabila itu kita merasa tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, kita harus bisa memaafkan. Itu yang pertama. Kita harus bisa memaafkan siapapun. Nah, yang kedua, kita mau juga belajar bahwa untuk orang-orang yang sudah kita maafkan tersebut, kita harus tetap bisa berbuat baik. Ya, walaupun mereka punya salah, walaupun mereka jahat kepada kita, ketika kita sudah memaafkan, kita harus bisa tetap berbuat baik. Nah, itu kita harus bisa berbuat baik. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga yang paling penting, kita mau belajar dari Tuhan Yesus, bahwa kita bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Ya, yang baik artinya kita tidak mau menyakiti orang lain. Kita tidak mau berbuat jahat kepada orang lain. Nah, itulah dia, kita mau belajar 3 hal. Sama-sama kita ulangin ya. Yang pertama, kita mau memaafkan siapapun yang bersalah kepada kita. Yang kedua, kita tetap berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Dan yang ketiga, kita juga mau berbuat baik kepada semua orang, kepada setiap orang. Setuju? Oh ya, sama-sama kita mau ulangin lagi tema kita hari ini ya. Tema kita hari ini adalah, aku bisa memaafkan. Oke? Nah, sekarang adik-adik kita mau akhiri firman Tuhan kita mau akhiri cerita Alkitab kita mau tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar dari firman Tuhan. Kami sudah belajar dari Yesus yang mau memaafkan orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang menyakitinya. Kami mau belajar 3 hal Tuhan. Kami mau memaafkan setiap orang yang menyakiti kami. Kami juga mau belajar untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Dan juga kami mau belajar untuk selalu berbuat baik Tuhan kepada setiap orang. Sehingga kami boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang memampukan kami, mengajari kami, menolong kami selalu. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu aku bisa memaafkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin. Dadah. Ya, makasih Abang Nova untuk khotbahnya. Sekarang Abang Ray mau ngajak kalian untuk nyanyi sebuah lagu, yaitu lagu KASIH. Pada bisa gerakannya kan ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke, sekarang kita mau doa penutup yang akan ditutup oleh Kakak Dinda. Yuk lanjut Kak Dinda. Nah, terima kasih Bang Ray untuk lagunya. Nah, sekarang Kakak Dina mau ajak kalian untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, semuanya tutup matanya. Kita mau mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa.
Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak karena pada saat ini anak-anakmu telah menyelesaikan ibadah. Terima kasih Bapak karena Kau masih memberikan kami kesempatan, Kau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami masih dapat menjalani, masih dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa ya Bapak. Bapak, pada saat ini juga kami anak-anakmu ingin berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia ya Bapak. Engkau yang memberikan kesembuhan untuk negara ini, Engkau yang memulihkan segala jenis penyakit yang mungkin ada atau sedang berada dalam negara ini seperti virus corona atau virus COVID-19 ya Bapak. Engkau yang hilangkan segala jenis penyakit, Engkau yang sembuhkan negara kami, Engkau yang pulihkan negara kami. Berkati juga tenaga medis, berkati juga pemerintah ya Bapak yang mengambil banyak keputusan yang mempunyai pengaruh besar dalam mengatasi masalah pada saat ini. Engkau yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan ya Bapak dimanapun mereka berada. Bapak, pada saat ini juga mungkin kami belajar dari rumah ya Bapak, anak-anak belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Engkau yang berkati juga ya Bapak dimanapun kami berada, Engkau yang selalu melindungi kami, Engkau yang memberikan kami kepintaran ya Bapak, Engkau memberikan kami kerajinan untuk melaksanakan apapun yang guru kami suruh ya Bapak. Pada saat ini juga kami ingin mohon ampun ya Bapak atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Engkau yang membuat kami tetap layak ya Bapak untuk menerima berkat-Mu, untuk berada dalam kerajaan-Mu di surga ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum Kakak Dini mengakhiri, Kakak Dini mau ngasih pengumuman. Yang pertama itu, kita masih akan tetap ibadah seperti ini sampai waktu yang belum tahu sampai kapan gitu kan. Pokoknya kita masih tetap ibadah seperti ini setiap minggunya. Nah, pengumuman kedua, Kakak Dinda mau kalian tetap menjaga kebersihannya ya. Tetap sering-sering cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan, sering-sering makan makanan yang bergizi, minum minuman yang bergizi, terus tetap berjemur ya, sering-sering minum air putih, jangan makan yang aneh-aneh. Kakak Dinda mau kalian jaga kesehatan. Oke, dari kakak-kakak guru sekolah minggunya itu aja. Terima kasih.